Selamat datang di Tilo, tempat berkumpulnya kucing paling unik, langka, dan menakjubkan di dunia. Dari yang mirip macan, serigala, sampai kucing dengan cerita yang bikin takjub, kalau kamu pecinta kucing sejati, channel ini dibuat khusus untuk kamu. Oke, hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget nih. Gimana sih caranya memelihara kucing ras premium? Tapi kita nggak akan bahas langkah-langkah teknisnya satu persatu ya. Kita mau fokus ke intinya, ke filosofi di baliknya. Jadi apa sih sebenarnya yang ada di balik semua ini? Yuk kita cari tahu bareng. Nah, pertanyaan ini langsung ngena banget kan? Ini diambil dari subjudul panduannya. Dan ini bukan sekedar tentang punya hewan peliharaan. Ini tuh soal sebuah aspirasi, sebuah tujuan. Jadi, apa sih yang sebenarnya membedakan perawatan kucing biasa sama perawatan yang bisa bikin kucing jadi premium kayak gini? Pertama-tama, kita harus samain persepsi dulu nih. Menurut panduan ini, apa sih sebenarnya yang bikin seekor kucing bisa disebut kucing premium? Apa bedanya sama kucing-kucing lain? Ternyata definisinya ini teknis banget loh. Jadi menurut sumber ini, kata premium itu bukan cuma soal penampilannya yang cantik atau bulunya yang bagus. Intinya adalah soal genetika yang terdata dengan jelas dan silsilah yang bisa dibuktikan. Ya ibaratnya punya surat-surat yang lengkap dan sah. Dan tujuan perawatannya pun lebih dari sekedar kasih makan dan minum. Ini adalah pendekatan yang menyeluruh atau holistik. Tujuannya adalah menjaga kesehatan fisiknya, memaksimalkan keindahan visualnya, terutama bulunya, dan yang sering dilupakan, memastikan si kucing merasa aman dan stabil secara emosi. Komplit banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke pilar-pilar utamanya. Ini adalah hal-hal mendasar yang nggak bisa ditawar sama sekali. Di dalam panduannya, poin-poin ini diulang-ulang terus karena inilah fondasi dari segalanya. Nah, ini dia keempat pilar itu. Lingkungan yang bersih, nutrisi yang benar-benar seimbang, interaksi rutin sama kita sebagai pemiliknya, dan check up rutin ke dokter hewan. Panduan ini menegaskan kalau empat hal inilah yang paling signifikan meningkatkan kualitas hidup si kucing. Kedengarannya simpel ya, tapi ini krusial banget. Kalau dari semua pembahasan kita hari ini, Anda cuma boleh ingat satu kalimat, ya ini kalimatnya. Ini adalah jantung dari filosofi si penulis. Jadi, bukan tentang melakukan sesuatu yang hebat sesekali, tapi tentang hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten, setiap hari tanpa putus. Nah, ngomongin soal konsistensi, ternyata filosofi ini berlaku di banyak banget area dalam hidup si kucing. Ini nunjukin kalau memelihara kucing premium itu benar-benar sebuah komitmen jangka panjang, seumur hidup. Coba deh kita lihat sekilas dari daftar isinya aja. Langsung kebayangkan betapa luasnya komitmen yang dimaksud. Ini bukan cuma ngurusin hal-hal harian kayak grooming atau bersihin kandang, tapi juga mencakup manajemen kesehatan yang terencana, soal vaksin, dan bahkan perencanaan keuangan untuk seluruh hidup si kucing. Di bagian ini, kita akan lihat gimana panduan ini ngasih lihat sebuah cara berpikir yang beda. Ini bukan lagi soal punya hewan peliharaan biasa, tapi udah jadi sesuatu yang jauh lebih strategis. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Pemilik hewan peliharaan pada umumnya kan fokus ke kebutuhan dasar dan kasih sayang. Tapi menurut panduan ini, pemilik kucing premium itu mikirnya udah beda level. Mereka juga mikirin gimana cara meningkatkan nilai si kucing, membangun semacam branding, dan bahkan punya strategi tertentu. Ini adalah perubahan cara pandang yang besar. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Sekarang mari kita tarik kesimpulan dan kembali ke satu konsep yang paling penting dari semua yang sudah kita bahas. Setelah kita lihat definisinya, pilar-pilar perawatannya, sampai luasnya komitmen yang dibutuhkan, apa sih satu kata yang bisa merangkum semuanya? Jawabannya cuma satu kata, konsistensi. Ini berlaku buat semuanya, mulai dari jadwal makan yang tepat waktu setiap hari, litter box yang selalu bersih, sampai jadwal ke dokter hewan yang nggak pernah kelewat. Tanpa konsistensi, semua pilar yang tadi kita bahas bisa runtuh. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif.
Setelah kita paham filosofinya, bahwa ini adalah komitmen jangka panjang yang butuh konsistensi luar biasa di setiap aspeknya, pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi apakah Anda benar-benar siap untuk komitmen ini? Sesuatu untuk kita renungkan.